Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Putri. Saya penyaji materi pertama yang berjudul Pengertian Pengelolaan Lingkungan Kelas. Pengelolaan kelas adalah usaha sadar untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengaktualisasikan, serta melaksanakan pengawasan atau supervisi terhadap program dan kegiatan yang ada di kelas, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara sistematis, efektif, dan efisien. Sedangkan lingkungan kelas, menurut para ahli yaitu Dilala, menyatakan bahwa lingkungan kelas adalah lingkungan yang kompleks, di mana manusia berinteraksi saling bergantung antar satu orang ke orang lain, dan dengan berbagai karakter unik dalam lingkungan sosial dan fisik yang spesifik. Lingkungan kelas akan terhubung dengan proses belajar mengajar, baik lingkungan fisik maupun non-fisik. Nah, lingkungan fisik adalah lingkungan yang memberi peluang gerak dan segala aspek yang berhubungan dengan upaya penyegaran pikiran bagi siswa setelah mengikuti proses pembelajaran yang sangat membosankan. Nah, lingkungan non-fisik adalah lingkungan kelas yang baik, dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Sekian penjelasan materi dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfaniati akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu menciptakan lingkungan belajar. Menurut Brophy dan Everson tahun 1978, ada 4 tahap umum mengelola kelas menurut kebutuhan terkait umur. Yang pertama, selama TK hingga tahun-tahun awal SD diperlukan pengajaran langsung. Dan yang kedua, masa pertengahan SD. Setelah rutinitas kelas, prosedur-prosedur baru juga perlu diajarkan secara langsung, dipantau dan diperhatikan. Dan yang ketiga, akhir masa SD, anak-anak mulai kritis menguji dan menentang otoritas. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang lebih efektif. Yang keempat, akhir SMA. Tantangan adalah mengelola kurikulum, menyesuaikan materi. Saya Nasaria akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu aspek-aspek kehidupan di kelas. Aspek-aspek kehidupan di kelas yang patut dipelajari oleh guru untuk bertindak ialah yang pertama ada multidimensionality, yaitu terdapat tugas yang berbeda dan berbagai peristiwa muncul di kelas. Yang kedua ada simultaneity, yaitu berbagai kejadian secara bersamaan sering pula muncul di dalam kelas. Yang ketiga ada imediasi, yaitu langkah dari berbagai peristiwa yang terjadi di kelas yang berlangsung cepat. Yang keempat ada unpredictable and public classroom climates, yaitu berbagai peristiwa yang sering muncul di dalam kelas melalui cara yang tidak diduga oleh guru. Yang selanjutnya ada history, yaitu setelah suatu penyelenggaraan pengajaran berlangsung beberapa minggu atau beberapa bulan, norma-norma yang berlaku umum di kelas terbentuk dan berbagai pengertian pun berkembang. Nama saya Nurul Anissa. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang keempat, yaitu tipe anak terkait dengan lingkungan kelas. Ada 5 tipe. Yang pertama, successful student, social student, independent student, oriented student, dan phantom student. Yang pertama, successful student, di mana tipe anak ini berpartisipasi aktif dalam pengerjaan tugas, pengajaran, dan serta merespon yang ditanyakan oleh guru-gurunya. Yang kedua, social student, anak tipe ini lebih berorientasi aktif ke sosialnya daripada orientasi ke tugasnya. Yang ketiga, independent student. Nah, anak independent student ini beranggapan bahwa gurunya memberikan dukungan dan bantuan lebih, sehingga mereka lebih meminta bantuan dan dukungan lebih dari gurunya daripada yang lainnya. Yang keempat ada oriented student. Nah, oriented student ini dibilang anak yang tidak suka bersekolah, lebih cenderung ditinggal kelas atau di drop out. Yang kelima, yang terakhir, yaitu phantom student. Nah, phantom student ini tipe anak yang kurang beruntung, di mana mereka kurangnya perhatian orang tua atau dukungan orang tua, sehingga mereka menyendiri, gugup, takut gitu. Jadi mereka tidak tidak bergaul dengan teman-temannya, lebih suka berdiam diri. Terima kasih.
Saya Nisa Nabila akan melanjutkan materi yang kelima, yaitu prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Menurut Jamarah tahun 2006, ia membagi prinsip-prinsip pengelolaan kelas menjadi 6 hal. Yang pertama yaitu hangat dan antusias. Dalam proses pembelajaran diperlukan suasana yang hangat dan antusias, sebab guru yang hangat dan akrab dengan siswanya selalu berhasil mengimplementasikan pengelolaan kelas dengan baik. Kedua, tantangan. Penggunaan kata-kata dan tindakan yang menantang akan meningkatkan gairah siswa dalam belajar. Ketiga, yaitu bervariasi. Kevariasian ini merupakan suatu kunci dalam pengelolaan kelas, karena dapat menghindari kejenuhan siswanya sendiri. Yang keempat yaitu keluasan. Keluasan tingkah laku guru dalam mengubah strategi mengajarnya dapat menciptakan iklim belajar yang efektif. Yang kelima yaitu penekanan pada hal-hal yang positif. Penekanan pada hal-hal yang positif ini yaitu penekanan tingkah laku siswa yang positif daripada yang negatif. Keenam, penanaman disiplin diri. Tujuan akhir dari pengelolaan kelas yaitu agar dapat mengembangkan disiplin diri siswa. Maka dari itu guru dapat menjadikan suatu teladan. Baiklah, nama saya Sri Rahayu. Di sini saya sebagai penyaji ke-6, yang dimana saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya tentang pendekatan dalam pengelolaan kelas. Dapat kita ketahui bahwasanya pendekatan dalam pengelolaan kelas ini terbagi menjadi 10. Yang pertama itu pendekatan kekuasaan, yang dimana guru berperan aktif dalam penugasan pendekatan kekuasaan ini, dan yang kedua itu pendekatan ancaman, yang dimana guru memberikan suatu larangan agar siswa tidak berani melakukan hal yang tidak baik, dan yang ketiga itu pendekatan kebebasan, yang dimana pada proses pembelajaran guru mengajar secara fleksibel, dan yang keempat itu pendekatan resep, yang memberikan suatu daftar gambaran apa yang harus dan tidak boleh dikerjakan oleh guru, dan yang kelima itu pendekatan mengajaran. Pendekatan mengajar ini guru harus bertingkah laku baik dalam pembelajaran, gunanya untuk mencegah tingkah laku siswa yang tidak baik. Dan yang keenam itu pendekatan perubahan tingkah laku, yang dimana sebagai proses pengubahan tingkah laku siswa di mana pembelajaran yang baik dan positif. Sedangkan yang ketujuh itu pendekatan emosional. Pendekatan emosional itu menjalin hubungan baik antara guru dengan siswa. Dan yang ke-8 itu pendekatan kerja kelompok, yang dimana mengembangkan dan mempertahankan kondisi di dalam kelas. Yang ke-9 itu pendekatan elastis dan pluralistis, yang dimana menekankan pada potensi kreativitas guru dan siswa. Dan yang ke-10 itu pendekatan teknologi dan informasi, yang dimana pembelajaran tidak cukup dengan kegiatan ceramah, tetapi dengan kegiatan modern yang bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi dan informasi. Baiklah, terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Saya Uratul Wuska akan melanjutkan materi yang ketujuh, yaitu prosedur pengelolaan kelas. Prosedur pengelolaan kelas terbagi dua, yaitu prosedur pencegahan dan prosedur pengatasian. Prosedur pencegahan di dalamnya terdapat peningkatan kesadaran diri peserta didik, sikap jujur dan tulus dari guru, mengenal alternatif pengelolaan, menciptakan kontrak sosial. Lalu untuk prosedur pengatasian yaitu mengidentifikasi masalah, menganalisis masalah, menilai alternatif pemecah masalah, serta mendapat balikan dari suatu masalah tersebut. Demikianlah presentasi dari kelompok kami tentang pengelolaan lingkungan belajar. Apabila ada kekurangan, kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.